Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yani Kembar Story. Baik, untuk hari ini saya akan sharing tentang untuk yang belum kenal, salam kenal ya. Dan untuk yang udah kenal, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Jangan lupa subscribe dan like. Ya, jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa di share juga videonya ya, video yang ini ataupun video yang sebelumnya yang udah pernah saya kirim ya ke YouTube. Baik, untuk hari ini saya akan membahas tentang kisah dari Luqman Hakim ya teman-teman. Jadi seorang bangsawan muda ya dulu gini. Kisah Luqman Hakim ketika akan melakukan perjalanan ya teman-teman. Jadi beliau itu melakukan perjalanan dengan seorang anak laki-laki ya, dengan kendaraan satu keledai, satu ekor hewan ya. Kuda namanya. Kuda keledai gitu. Jadi ketika di perjalanan pertama, di hari pertama ya, di hari pertama si kuda itu dinaikin sama anaknya Luqman Hakim. Nah, ketika di perjalanan diberhentikanlah Luqman Hakim dan anak laki-lakinya itu oleh seorang warga. Kata warga bilang seperti ini. Anak macam apa kamu? Masa ayahnya disuruh jalan kamu naik kuda keledai gitu ya. Nah, udah gitu Luqman Hakim di hari kedua melakukan perjalanan kembali. Tapi yang menunggangi kuda itu ditukar posisinya, jadi ayahnya yang naik kuda keledai itu ya, Luqman Hakim, dan anaknya yang berjalan kaki gitu. Melakukan perjalanan kembali, terus melakukan perjalanan nah seketika ada warga lagi yang memberhentikan mereka di perjalanan itu dan bilang seperti ini, "Bapak macam apa? Masa anaknya disuruh jalan kaki sementara bapaknya naik kuda keledai?" Nah, udah gitu di hari ketiga Luqman Hakim dan anaknya sama-sama untuk tidak menaiki kuda keledai. Mereka melakukan perjalanan di hari ketiga tanpa menaiki kuda keledai. Dua-duanya jalan kaki ya teman-teman ya. Udah capek. Iya, terus udah gitu di tengah perjalanan ada warga lagi yang memberhentikan mereka. Warga itu bilang seperti ini teman-teman. Kenapa tidak dinaiki saja? Itu sayang amat kudanya nganggur, kok nggak dinaikin? Nah, udah gitu Luqman Hakim dan anaknya itu berdiskusi teman-teman. Kata mereka gini, di hari pertama warga bilang, kok malah anaknya yang naik kuda sementara ayahnya enggak. Di hari kedua warga juga bilang, kok bapaknya yang naik kuda keledai sementara anaknya disuruh jalan kaki gitu ya. Di hari ketiga kuda keledai tidak dinaikin oleh mereka berdua. Masih ada orang yang bilang seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka menarik kesimpulan gitu ya, daripada kita terlalu memikirkan omongan orang gitu ya. Jadi kisah tadi dari Luqman Hakim, seorang bangsawan ketika melakukan perjalanan, sama halnya ketika kehidupan di dunia ini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita ingin mewujudkan cita-cita kita, ingin menjadikan menjadi orang yang sukses ya teman-teman, terutama dalam hal usaha ya, mau baik itu hal jualan makanan atau jualan barang atau apapun itu, ketika ada orang yang berusaha menghalangi langkah dan tujuan kita, kita jangan patah semangat ya teman-teman, harus terus berjuang dan jangan putus asa ya teman-teman ya.
Jadi yang namanya orang sukses itu pasti ada jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Nah, percuma dan sia-sia banget ya teman-teman kalau kita harus berhenti di tengah jalan ya. Ya walaupun yang namanya usaha apapun itu pasti mengalami kegagalan ya teman-teman. Nah dari kegagalan itu harus dijadikan motivasi terbesar untuk kita menjadi orang yang sukses teman-teman ya. Jadi jangan dengarkan orang-orang yang berusaha menghalangi langkah dan tujuan kita untuk menjadi pengusaha sukses ya. Lawan hal itu dengan semangat juang yang tinggi, terus semangat dan lawan rasa malas yang ada dalam diri ketika ada orang-orang yang berusaha mematahkan semangat kita dalam mewujudkan cita-cita dan impian kita. Semangat teman-teman. Untuk yang sedang berjuang, semangat ya. Jangan putus asa ya teman-teman ya. Kita harus melihat dari cerita kisah tadi ya, cerita Luqman Hakim dan seorang anak laki-lakinya yang melakukan perjalanan hingga saat ini ya teman-teman ya. Jadi kita tuh harus terus berjuang, jangan dengerin orang-orang yang berusaha mengalahkan, mematahkan semangat kita ya teman-teman. Harus terus berjuang, harus tetap pada prinsip kita ya teman-teman, prinsip kita untuk menjadi seorang pengusaha sukses ya, walaupun hal itu harus dimulai dari hal kecil ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja teman-teman ya sharing dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal penyampaian saya dari sharing ini. Mohon maaf ya karena saya masih belajar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum.